Namaku Alia. Aku baru saja melahirkan anak pertamaku. Seorang bayi laki-laki yang kutunggu selama 9 bulan, penuh doa dan harap. Saat tangisan pertama terdengar di ruang bersalin, aku tersenyum lega. Namun, senyum itu langsung memudar ketika mendengar suara tangisannya. Bukan tangisan biasa. Mama! Mama! Kupikir aku berhalusinasi. Mungkin efek obat bius, tapi suara itu terdengar lagi. Mama! Aku lapar. Aku langsung menoleh pada perawat yang sedang membersihkan bayiku. Apakah kalian mendengarnya? Tanyaku gugup. Suster itu tertawa kecil. Tenang, Bu. Mungkin Ibu masih pusing. Tapi aku tahu apa yang kudengar. Itu bukan tangisan. Itu kata-kata. Malam pertama di rumah sakit, aku nyaris tak tidur. Bayiku aku menamainya Raka, terjaga di pelukanku. Matanya terbuka, memandangku dalam-dalam. Tatapannya terlalu tajam untuk bayi yang baru lahir. Mama, kenapa aku di sini? Kamu bisa bicara? Tentu saja. Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku membeku. Kutatap suamiku, Arman, yang tidur di sofa. Kupikir aku harus membangunkannya, tapi sebuah suara di kepalaku berkata, "Jangan." Mama, jangan beritahu ayah. Belum saatnya. Belum saatnya apa? Tanyaku. Suaraku bergetar. Belum saatnya tahu. Tapi aku butuh mama kuat. Akan ada orang yang datang mencariku. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh. Bayiku bicara dan seolah tahu sesuatu yang bahkan aku tak tahu. Keesokan harinya, perawat masuk untuk memeriksa Raka. Tapi aneh, mereka menatapnya lama, seperti terpesona. Salah satu dari mereka mendekat, membisikkan sesuatu ke telinganya. Aku tidak mendengar apa yang diucapkan. Setelah mereka pergi, Raka berkata pelan. Mereka bagian dari mereka. Mama, mereka datang lebih cepat dari dugaanku. Bagian dari siapa, Nah? Tanyaku, takut. Dari mereka yang sudah lama mencariku. Mereka menganggapku kunci. Tapi aku bukan. Aku hanya bagian. Aku semakin tak mengerti. Dan malam itu, Arman mulai gelisah. Alia, ada orang yang mengawasi dari luar jendela. Aku menengok. Benar, ada sosok berjubah hitam berdiri menatap ke arah kami. Matanya menyala, merah samar. Raka hanya tersenyum kecil. Mereka tak akan bisa masuk, Ma, selama aku di sini. Tapi jika Mama pergi, jangan tinggalkan aku sendirian. Aku memeluknya erat. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi naluriku berkata, aku harus melindungi anakku. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Bram, seorang peneliti sejarah kuno. Saya mendengar kabar anak ibu istimewa. Aku pura-pura tidak tahu, tapi Pak Bram membuka map berisi gambar-gambar aneh, ukiran kuno, bayi bersayap, simbol-simbol yang mirip dengan tahi lalat di dada Raka. Anak ibu mungkin reinkarnasi atau lebih dari itu. Ini tanda langka. Hanya muncul setiap 1000 tahun. Mereka yang memiliki tanda ini dipercaya membawa pesan dari dimensi lain. Aku tercekat. Pesan, dimensi lain. Pak Bram mengangguk. Dan mereka yang mencarinya bukan hanya manusia, ada makhluk lain yang menginginkan anak ini. Seketika, aku teringat sosok berjubah hitam di jendela. Jantungku berdebar cepat. Malam itu, saat aku sedang menyusui Raka, tiba-tiba Arman masuk dengan wajah tegang. Alia, mereka di luar, mereka mau masuk. Aku bangkit, panik. Kita harus kabur, tapi Raka menahanku. Tidak, Mama. Dia bukan lagi ayah. Aku menatap Arman. Wajahnya mulai berubah. Matanya merah menyala. Suara gelap keluar dari mulutnya. Serahkan anak itu, Alia. Aku mundur, memeluk Raka erat.
Tiba-tiba, dinding kamar retak, sosok-sosok berjubah hitam masuk melayang. Mereka mengulurkan tangan. Raka menatapku tenang. Saatnya Mama, aku harus pergi. Tapi aku akan kembali, jangan menangis. Kita akan bertemu lagi di saat dunia benar-benar membutuhkanku. Tubuh kecil Raka bersinar semakin terang. Sosok berjubah hitam itu menjerit kesakitan. Dan dalam sekejap, Raka lenyap dalam cahaya. Aku jatuh terduduk. Air mataku mengalir deras. Rumahku sunyi. Arman tergeletak pingsan. Sosok-sosok hitam itu menghilang. Setahun telah berlalu, tak ada kabar tentang Raka. Aku menunggu. Setiap malam menatap langit, berharap sebuah cahaya turun membawa anakku pulang. Lalu malam itu, di tengah hujan, ku dengar suara kecil memanggil. Mama, aku pulang. Dan di ambang pintu, berdiri seorang bocah kecil. Matanya masih sama menatapku dalam-dalam.